Tabe Kulapahri, Jalahan Samandia, dimanapun saja berada, berjumpa kembali kita di channel Dayak Ngaju. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan memperlihatkan satu ambang semi mandau yang baru saja kita selesaikan. Nah ini adalah pesanan pahri kita yang dari Yogyakarta. Saya sangat berterima kasih atas kesabaran dan kepercayaan beliau dengan channel Dayak Ngaju untuk dibuatkan ambang semi mandaunya ini. Bilahnya ya yang semi mandau. Nah itu. Ini sulatnya menggunakan rotan seperti biasanya. Kemudian tempusarnya juga menggunakan rotan. Tempusar. Dan kemudian tali balawiknya juga menggunakan rotan. Simpenya rotan. Nah kita akan langsung lihat bilahnya. Karena kemarin saya tidak membuat video sebelumnya. Jadi ini belum saya perlihatkan kepada teman-teman pahri semua yang ada di seluruh Nusantara yang menonton video channel Dayak Ngaju. Langsung saja. Ini agak masih lengket-lengket ya. Masih agak menjepit begitu. Nah ini bilahnya. Bilah semi mandau itu dia melengkung seperti ini. Karena dia mirip-mirip mandau. Dan berkolong ya. Tuh. Kolongnya tipis, tidak terlalu dalam seperti mandau. Hanya disebut dia ambang semi mandau. Nah. Tuh, lengkung. Kemudian bagian tulang belakangnya tebal ya. Nah, ini ketebalannya sesuai dengan pesanan pahari Ita ini yang dari Jogja. Ini sudah sekitar 3 minggu beliau menunggu. Di catatan saya ini ukurannya 47 cm ini bilahnya ini. Ukuran 47. Sudah lunas dibayar, belum selesai saja sudah dibayar lunas sama beliau. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Ini ya. Ini bilahnya memang semi mandau yang benar-benar beliau pesan. Katanya untuk khusus untuk membantu pekerjaan-pekerjaan beliau di sana di Jogja. Ambang ini memang multifungsi. Nah, begitu. Multifungsi, mau dibawa kerja ke mana saja, bisa dipakai ke kebun, ke hutan, ke ladang, atau teman berburu atau memancing, ataupun berpetualangan lah. Nah, begitu. Ataupun diajak menebang kayu-kayu yang besar juga oke lah. Karena memang dipersiapkan untuk itu. Nah, sekali lagi saya perlihatkan bilahnya. Ini masih ada bekas-bekas kayu ya Bahari ya, bekas serbuk-serbuk kayu yang di kumpangnya ini, sehingga masih kotor bilahnya. Tuh. Kotor bekas serbuk aja. Oke. Sangat berterima kasih kepada Pak Hari yang sudah percaya di channel Dayak Ngaju. Jangan jerak dengan channel Dayak Ngaju. Oke, saya masukkan kembali ke sarungnya. Ini agak sesak masih ya. Tuh. Nggak bisa jatuh dia karena masih kuat. Nanti kalau sering-sering dipakai enak aja dia. Kendor. Kemudian kita akan memperlihatkan lagi satu ambang. Nah ini yang ambang. Ambang. Sama saja modelnya. Bagian sulat, tempusarnya sama saja. Belawitnya juga sama. Tuh. Hanya saja bilahnya beda. Nggak seperti yang semi mandau. Nah ini. Bilahnya juga masih kotor karena serbuk-serbuk kayu sarungnya ya. Nah, bersihkan dulu sebentar biar kelihatan jelas. Ini ambang biasa saja, ambang hasuk Dayak Ngaju. Nah ini bilahnya ya. Dia tidak terlalu melengkung seperti ini, lengkungannya sedang saja. Tuh, lengkungannya sedang di bagian mata bilahnya. Tidak terlalu melengkung seperti yang semi mandau tadi. Nah. Dan sugunya tidak seperti yang semi mandau. Hampir nggak ada sugunya nih.
hampir tidak ada kolongnya. Tuh. Cuman diberi sedikit saja, tipis sekali, karena supaya isapan saat menebas, saat di kayu ya, dia isapannya dalam masuknya, tidak seperti yang semi mandau tadi, tipis sekali ini sugu kolongnya. Tuh, bilahnya ya. Untuk ketebalannya, ketebalan yang standar saja, standar kami Dayak Ngaju, tidak terlalu sangat-sangat tebal sekali. Tuh, sedang saja bilahnya, tebal bilahnya. Nah, ini adalah pesanan Pak Hari kita yang dari Sumatera. Beliau ini pesan mandau sekaligus. Nanti saya akan perlihatkan juga mandau yang beliau pesan. Saya sangat berterima kasih kepada abang yang sudah percaya dengan channel Dayak Ngaju dalam diminta pembuatan bang dan mandaunya. Saya sangat berterima kasih, dan saya ucapkan juga untuk beliau selamat mendapat rekor muri ya. Beliau punya salah satu tempat perguruan, beliau adalah sekaligus gurunya. Saya sangat berterima kasih, semoga Pak Hari kita selalu sehat senantiasa. Terima kasih juga doanya selama saya mengerjakan kami mengerjakan ambang dan mandau ini, kami diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan sampai selesai gitu. Dan doa yang sama bagi Pak Hari, semoga saudara dan keluarga selalu sehat-sehat terus, dan kepada semua murid beliau gitu ya. Oke, saya masukkan kembali ambang beliau ini. Ini sekali lagi saya perlihatkan ya, tuh. Oke, kemudian kita akan melihat mandau milik beliau yang khas suku Dayak Ngaju. Nah, ini sudah saya bungkus pakai kain ya. Sebelum kita kirim, saya masukkan dulu di video ini. Oke, kita buka langsung ya. Nah, ini mandaunya. Mandaunya tidak panjang, termasuk golongan mandau yang lincah. Nah, ini adalah rupa mandau suku Dayak Ngaju. Nah, ini rupa mandau suku Dayak Ngaju, khas Ngaju ini. Nah, mulai dari ukiran hulu ya, sulatnya, ukirannya nih. Ini mungkin adalah pertama kali saudara melihat rupa mandau seperti ini. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena model mandau yang seperti ini sudah hampir tenggelam. Karena makin banyak maraknya produksi mandau-mandau kontemporer yang menyesuaikan selera daripada si pemesan. Ada yang minta bagus ukirannya, ada yang minta ukirannya luar biasa, rapat sekali, ada yang minta ukiran timbul begitu ya. Ukiran timbulnya bukan ukiran timbul yang pakem keseringan, malah ukiran yang dibuat-buat baru seperti itu. Nah, kami suku Dayak Ngaju mempertahankan ukiran seperti ini adalah mengikuti pakemnya. Ada mandau seperti ini, mandau lama, mandau tua seperti ini. Bisa saudara jumpai di museum-museum yang mengkoleksi senjata pusaka suku Dayak Ngaju khususnya. Entah dia aliran Kahayan, aliran Ketingan, itu ada seperti ini. Nah, ukiran-ukiran seperti ini yang akan saya pertahankan kepakemannya. Jadi nanti ada teman-teman yang ingin pesan mandau di channel Dayak Ngaju, akan seperti ini juga. Ini adalah satu di antara mandau-mandau Dayak Ngaju yang lain. Ada ukiran yang timbul juga ada.
ada yang mengikuti pakem ya, begitu. Ada juga yang mandau kontemporer yang tidak mengikuti model pakem yang zaman sekarang saja karena adanya pecinta-pecinta seni ukir, begitu. Cuman kalau orang yang mencintai seni-seni kepakemannya, model-model pakem mandau-mandau tua, maka nah seperti inilah rupa-rupa mandau zaman-zaman pada waktu nenek moyang kami. Tapi ada juga mandau yang tidak berukir seperti ini di bagian kumpangnya, hanya ada di bagian pulang. Nah begitu. Ada mandau seperti ini, cuman motif ini tidak tertinggal. Motif ini tidak tertinggal, nih kebejani ini tidak tertinggal. Nah ini model mandau-mandau suku Dayak Ngaju yang sebenarnya model seperti ini sudah hampir tenggelam. Kenapa saya sebut seperti itu hampir tenggelam? Ya seperti dikatakan di awal, karena banyaknya produksi mandau-mandau kontemporer yang menyesuaikan selera daripada si pemesan. Nah jadi kurang pakem dia kalau mandau itu yang kontemporer. Tapi tidak ada masalah juga untuk si pembuat-pembuat, karena menyesuaikan selera pemilik. Hanya saja kalau mau yang pakem itu ada yang ukiran timbul, itu memang ada juga pakemnya, cuman pakemnya itu tidak serumit mandau-mandau yang seperti zaman sekarang, yang diproduksi zaman sekarang. Hanya ada orang-orang tertentu, pengukir dan pengrajin yang benar-benar masih mempertahankan model kepakeman daripada ukirannya itu. Jadi ukiran lama diikutin supaya apa? Supaya nilai tradisi itu tetap bertahan. Ada namanya. Kalau mandau-mandau yang seperti itu ada namanya. Kalau mandau kontemporer itu saya nggak tahu ada namanya atau tidak. Tapi kalau mandau-mandau seperti ini, pakem seperti ini, ada namanya. Nah begitu. Cuma namanya tidak saya sebut di sini ya. Namanya nanti akan saya bilang ke pemiliknya, tuannya langsung. Nah, seperti itu. Ini dia. Ini tali buhul kunci ya. Belawitnya juga menggunakan rotan. Tuh. Ini dalam model buhul kunci ini. Model tesen buhul kunci. Nah, nanti saya akan pasang juga tali untuk tali pinggangnya, pengait di tali pinggang. Oke. Ini dia. Saya taruh dulu untuk sarungnya ya. Nah ini bilahnya. Ini menggunakan tatah duran ya. Tatah duran ini namanya. Yang bintik-bintik ini. Tatah duran dalam suku Dayak Ngaju. Ini kita hiasi pakai perak. Kemudian ini tembaga. Selanjutnya kuningan. Ya. Tumbak lacit. Ini tumbak lacit. 2 ini tumbak lacit. 1 ini matan tingang. Kemudian ini ukiran paku ya, bahasa Indonesia. Kami sebut di sini yaitu krekot bajai. Nah. Ini lapat hejannya. Pernah saya perlihatkan kemarin di video. Ini sugu ya. Nah ini sugu, kolongnya. Dalam sugunya ini. Tuh. Tidak seperti yang semi mandau yang kita kasih tipis-tipis saja. Tapi kalau mandau ini memang dia ada kedalamannya. Terasa sekali sugu ini. Parit daha ini. Nah. Kemudian di bagian gagang diikuh. Nah ini namanya, kalau bahasa kami zaman nenek moyang kami, ini namanya token atau iku gembala. Iku gembala. Oke. Ini ukurannya tidak saya sampaikan berapa ukurannya karena ini adalah milik tuannya. Saya tidak menyebutkan berapa senti. Ini adalah milik tuannya. Biar nanti hanya saya dan tuannya saja yang tahu. Tuannya sudah tahu ukurannya berapa. Hanya saya tidak menyebutkan di video ini. Tuh. Mandau ini tergolong masih lincah. Masih lincah ini.
ketebalannya yang standar khas suku Dayak Ngaju. Oke, akan saya masukkan kembali ke sarungnya. Oke, kita bungkus kembali ke kain ya. Ini akan kita kirim ke tuannya. Ini besok pagi sudah saya packing dan masukkan ke ekspedisi agar segera beliau terima. Saya berterima kasih atas kesabaran beliau. 1 bulan lebih mandalnya ini, 1 bulan lebih sedikit. Sembari kita juga buat nanti kita ikatkan lagi, membuat pesanan-pesanan pahari kita yang sudah masuk. Nih, saya akan perlihatkan 1 bilah mandau lagi yang pesanan pahari kita yang dari mana nih, saya lupa. Dari Purworejo ya, Purworejo. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Catatannya ada di sini. Ya, ini akan kita lakukan penyelesaian pembuatan gagang dan sarung. Ini sudah selesai bilahnya dan juga langgenya ya. Dia minta langge. Nah, ini langgenya. Tuh. Dan ini bilahnya. Nah, ini bilahnya. Ini bilah mandau milik beliau yang pesanan beliau ini dari Purworejo. Dulu beliau sudah sempat pernah order ambang ya. Ambang sudah pernah order di saya. Kemudian beliau minta dibuatkan lagi mandau. Nah, ini. Minta dibuatkan mandau. Nah, ini sugunya ya. Kolongnya. Tuh. Dia tidak menggunakan krekot bajai seperti yang punya pahari kita tadi. Dia menggunakan lapat hejan. Ini tatah kuningannya ya. Tatah kuningannya, tatah duran kuningan, dan tatah yang bagian ini, tatah es ini tidak terisi. Tidak terisi. Sama saja di bagian ini juga. Tuh. Kemudian bagian bilahnya tebal ya. Ini pesanan pahari ini. Kemarin mintanya sarung dan kumpang yang sederhana saja, tapi beliau berubah pikiran, ingin dibuatkan pulang yang menggunakan ukiran, benar-benar ukiran yang pakem. Jadi beliau minta ukiran tersebut dan akan segera kita kerjakan untuk beliau. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan pahari yang masih setia berlangganan dengan channel Dayak Ngaju ya. Oke, saya taruh kembali ini. Kemudian pesanan satu lagi dari, saya lupa dari mana catatannya. Ada catatannya. Dari Ciputat, Banten, Pak. Ini adalah ambang semi mandau pesanan pahari kita yang dari Ciputat, Banten. Tuh. Bahannya ini dari bearing. Dari bearing. Bearing besi kelahar itu, baja kelahar. Baja bearing ya. Nah. Tuh tebalnya. Tebal ini bilahnya. Dan terdapat kolong juga, kolong tipis di sini. Karena ini bukan mandau seutuhnya, ambang semi mandau saja. Kemudian beliau juga minta pakai pakai tembaga ya, sulat tembaga. Supaya kokoh katanya. Supaya kokoh. Ini tinggal dibuatkan sarung saja. Hanya saya akan mengerjakan lebih dulu mandau ini. Mandau ini akan saya kerjakan lebih dulu. Karena ini duluan beliau ini yang masuk ketimbang ini duluan. Jadi tetap saya akan kerjakan. Dan ada lagi antrian yang setelah ini sudah masuk kemarin. Itu pesanan dari
pahari kita yang ada di Lampung Timur. Beliau minta juga seperti ini modelnya. Seperti ini. Ambang semi mandau seperti ini. Hanya bilahnya menggunakan perbabun. Nah, itu ukurannya sama, 37 cm, sama seperti ini. Ambang semi mandau yang lincah seperti ini. Tebalnya nanti akan saya buat sama. Dan kita buat sama seperti ini, tebal juga. Oke. Hanya beliau tidak mengatakan minta sulatnya dari tembaga. Jadi saya akan kasih sulat dari rotan saja. Begitu, klasik saja. Ini sudah lunas dibayar ini. Punya pahari kita yang dari Lampung Timur. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pahari yang dari Banten ini, dari Ciputat ini, yang sudah order dengan channel Dayak Ngaju. Beliau sudah lama bertanya, beliau sudah lihat mungkin pesanan-pesanan yang lain. Akhirnya beliau percaya, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan itu. Dan ini sudah dibayar juga. Ini sudah dibayar juga sama beliau. Dan yang satu lagi, bilahnya belum sempat selesai karena terhalang kondisi hujan. Di sini sering hujan. Tadi saja hujan dan sampai malam ini masih gerimis Pak Hari. Nah, gitu. Jadi ada 2 bilah yang belum saya buat. Jadi bilah yang dari mana tuh, dari Lampung Timur, yang dia minta full set juga, full set seperti ini akan dibuatkan sarung nantinya. Kemudian bilah ambang semi mandau juga pesanan dari Tuban, Jawa Timur. Ini pesanan bilah saja. Mungkin beliau ada teman atau pengrajin yang sudah bersiap untuk membuat kumpang dan pulangnya, atau beliau sendiri mungkin bisa membuat. Jadi beliau hanya pesan bilah di saya. Oke, ini ukuran juga 47 cm. Sudah lunas dibayar, sudah lunas. Begitu. Oke Pak Hari, jadi inilah pesanan-pesanan Pak Hari kita yang sudah selesai sama yang belum selesai. Akan kita kerjakan, akan kita lunasi pengerjaan ini karena semuanya sudah dibayar lunas oleh Pak Hari kita. Sempat kemarin saya tidak ingin menerima dulu karena saya harus menyelesaikan yang ada ini. Saya nggak enak juga. Jadi ada yang tanya, berapa lama Bang? Begitu. Berapa lama Pak Hari dalam pengerjaannya? Saya selalu minta estimasi yang lama. Kenapa saya minta estimasi yang lama? Karena bisa saja selama melakukan pekerjaan ada kesibukan lain, ada halangan-halangan lain, akhirnya terkendala. Tetapi walaupun begitu, channel Dayak Ngaju tetap bertanggung jawab. Karena saya membawa nama suku di channel ini. Kalau saya kedapatan menipu, berbohong, menggelapkan uang orderan orang, maka saya siap diberikan sanksi adat oleh pihak yang berwajib di bagian keadatan. Begitu. Dan saya juga bersiap kan kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib secara hukum. Begitu. Jadi akan malu luar biasa jikalau kedapatan saya melakukan aksi penipuan terhadap pahari-pahari yang sudah order, yang uangnya sudah masuk. Begitu. Oleh sebab itulah saya selalu memberi estimasi yang cukup lama, yang mungkin sebulan lebih, ada saya bilang seperti itu. Kalau ada yang mau sabar menunggu, ya silahkan. Kalau tidak ingin sabar menunggu atau pengen cepat, misalnya minta 1, 2 hari, 3 hari, bisa pahari-pahari, pelanggan-pelanggan pahari yang lain, bisa ke pahari-pahari kita yang pengrajin-pengrajin teman-teman kita yang lain. Mungkin ada yang lebih cepat dibanding channel Dayak Ngaju dalam melakukan pembuatan ambang, mandau, duhung, begitu ya, alat-alat seni tradisional suku Dayak Ngaju. Jadi saya selalu meminta teman-teman itu untuk bersabar. Saya selalu minta estimasi yang panjang, begitu. Nah ini ada yang kemarin saya minta tunggu sebulan. Yang mana ya? Ini belum sampai sebulan ini. Ini sembari saya buatkan mandau itu saya kerjakan juga, kita kerjakan juga ini. Ini kemarin janji saya itu 1 bulan, tapi nyatanya nggak nyampe 1 bulan. Kita percepat sedikit, walaupun kita nggak bilang. Nah kemarin ada pelanggan baru yang order. Saya bilang ke beliau itu 1 bulan Bang, saya bilang nggak bisa cepat, asal bersedia menunggu. Sebenarnya saya nggak terima dulu orderan itu, saya nggak terima.
Ditelepon setelah 4 hari 5 hari sudah transfer kan, sudah transfer lunas beliau bayar. Ditelepon saya. Nah, Bang, bagaimana pesanan saya, sudah selesai apa belum? Padahal sudah saya sampaikan, saya minta estimasinya sebulan lebih. Tapi saya ditelepon. Tapi nggak masalah, karena memang wajib beliau tanya kan. Hanya saja sudah dibilang di awal, 5 hari 4 hari ditanya, Bang sudah selesai kah? Begitu, yang mana sempat kan. Bilahnya saya perlihatkan, ini bilahnya sudah kita lakukan penempaan dan sudah selesai. Hanya tunggu antrian dulu, saya nggak bisa lewatkan yang sudah masuk ini. Kita juga wajib menghargai teman-teman kita yang lebih dulu. Sama nanti kalau punya pahari yang masuk, ada orang lain mau masuk, saya akan mengerjakan punya pahari dulu sampai selesai. Walaupun punya pahari sudah dibuatkan bilahnya, upang dan pulangnya menyusul. Begitu. Masa saya kerjakan punya orang yang baru masuk, punya pahari saya tinggalkan. Gak enak juga saya kan. Walaupun pahari nggak melihat apa yang dikerjakan. Begitu. Jadi akhirnya, tunggu dulu Bang, bersabar dulu. Setelah beberapa hari lagi, kita masih kerjakan yang lain ini. Yang ini, kerjakan yang ini. Ditelepon lagi saya. Bang, sudahkah punya saya? Sekitar berapa hari itu? 3 atau 4 hari kalau saya tidak salah. Telepon. Waduh, ini sepertinya saya rasa mendesak ya gitu ya. Saya bilang belum. Akhirnya saya masih ingin membuat ya. Saya masih menyabarkan diri begitu Pak Hari ya. Jadi sembari lagi masih membuat yang lain, pesanan yang lain. Dia telepon lagi sekitar beberapa hari. Bang, bagaimana? Abang saya sudah. Aduh, begini saja Pak Hari, saya bilang kan. Nanti dulu kita chat saja begitu ya. Ke ATM saya transfer balik ke beliau. Uangnya utuh saya transfer balik. Tidak ada potong memotong di situ. Kita transfer balik. Saya telepon dia setelah uangnya terkirim. Bang, mohon maaf, bukan saya menolak atau sebenarnya bukan saya membatalkan. Tetapi mau tidak mau saya bilang saya batalkan dulu pesanan punya abang ini, walaupun sudah bilahnya. Nggak apa-apa, nggak usah dipotong, uangnya utuh punya abang itu, sekian nilainya, itu saya kembalikan. Saya bilang saya nggak bisa didesak seperti ini. Kalau mau cepat, bisa ke pahari-pahari kita yang lain yang sudah mumpuni, yang sudah bisa cepat bikin buat kan, nggak seperti channel Dayak Ngaju yang agak lama, agak lambat begitu. Jadi beliau kaget, waduh kenapa Bang seperti itu, saya sudah pesan Bang, janganlah begitu, jangan seperti itu. Gak bisa saya bilang, kalau yang mau beberapa hari saja setelah saya bilang belum selesai, belum ada sebulan, belum ada 2 minggu, ditelepon terus, belum ditelepon terus. Jadi nggak enak juga saya seperti itu Pak. Sepertinya agak kurang yakin dengan saya ya, begitu kurang percaya sama saya. Tapi tidak masalah. Bilahnya kemarin ada yang ambil, yang beli, diambil langsung ke bilahnya. Nah, nggak saya post. Langsung datang ke tempat saya cari yang ready, saya jual bilahnya. Beliau ambil, orang ambil. Jadi saya bilang saya mohon maaf sama sekali. Walaupun saudara mungkin marah sama saya setelah saya kembalikan dananya, yang penting saudara uangnya nggak saya potong atau segala macam, tidak ada di situ uangnya berkurang, utuh uangnya kita transfer, kita kembalikan. Jadi saya bilang biarlah Pak Hari buat di tempat lain dulu. Oke, saya banyak mohon maaf. Langsung saya matikan begitu. Beliau chat lagi, tolonglah Bang, nggak bisa, saya bilang, saya nggak terima lagi. Kalau karena nanti ditransfer lagi, saya bilang saya akan transfer balik lagi uangnya. Jadi akhirnya selesai, tidak ada cerita di situ lagi dilanjutkan. Oke, Pak Hari Semandia dimanapun saja berada di seluruh Nusantara ini, yang setia dengan channel Dayak Maju, yang sudah pesan dan order di channel Dayak Maju, saya banyak berterima kasih atas kepercayaan, atas kesabaran dan niat Pak Hari. Saya berharap semoga kita semua dilancarkan rezeki Pak Hari, berkat Pak Hari, berkat pekerjaan Pak Hari semua dilancarkan oleh Yang Kuasa, dan kita selalu diberikan kesehatan. Saya rasa video kita cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, salah perkataan, salah kalimat dalam menyampaikan video ini. Saya mohon maaf. Tabe, terima kasih. Dayak Maju.